Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan dari kelas Kimia B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang saya dengarkan mengenai kinetika kimia dan orde reaksi. Kinetika kimia. Kinetika kimia membahas tentang seberapa cepat reaksi berlangsung. Sedangkan termodinamika adalah reaksi dapat berlangsung atau tidak. Lalu dalam kimia ada dua macam reaksi, yaitu reaksi yang berjalan lambat. Contohnya adalah pembentukan karang gigi. Lalu ada juga reaksi kedua, yaitu reaksi yang berjalan dengan sangat cepat, yaitu ledakan bom atom. Selain cepat, energi yang dihasilkan dari bom atom ini sangat besar dan juga berbahaya. Laju reaksi mengukur seberapa cepat reaksi berlangsung dalam satuan waktu. Biasanya dinyatakan dengan perubahan konsentrasi dalam tiap satuan waktu. Reaktan akan bernilai negatif, sedangkan produk bernilai positif. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi yaitu luas kontak, konsentrasi reaktan, suhu reaksi, dan juga katalis. Semakin besar luas kontak, maka reaksi akan berlangsung semakin cepat. Contohnya dalam menjemur, apabila kita membentangkan pakaian, maka akan semakin cepat kering. Jika tidak dibentangkan, maka akan semakin lebih lama keringnya. Lalu yang kedua yaitu konsentrasi reaktan. Semakin tinggi konsentrasi reaksinya, maka peluang untuk pertumbukan akan semakin besar, sehingga reaksi semakin cepat atau semakin banyak. Contohnya yaitu pasar modern dan pasar tradisional, di mana pasar modern itu lebih sepi, jadi adanya kemungkinan untuk tabrakan antar sesama pelanggan itu semakin lebih kecil. Sedangkan di pasar tradisional itu lebih banyak, jadi kemungkinan untuk pertumbukan antar pelanggan satu sama lain itu semakin besar. Lalu ada suhu reaksi. Jika suhu dinaikkan, maka reaksi endoterm akan berlangsung lebih cepat. Contohnya pada proses pelarutan gula, yang mana jika kita melarutkan gula pada air panas, maka gula tersebut akan semakin mudah larut. Akan tapi jika kita melarutannya pada air dingin, maka gula tersebut akan semakin lama larutnya. Contoh lain yaitu pada global warming, di mana suhu bumi lebih tinggi yang mengakibatkan seluruh reaksi di bumi semakin lebih cepat. Adanya katalis akan mempercepat reaksi. Contohnya dalam mengunyah makanan. Kita diharuskan mengunyah makanan lebih lama yang memungkinkan akan memicu enzim amilase yang diproduksi oleh air liur untuk memecah karbohidrat. Jadi kita semakin lama mengunyah, jadi semakin memicu enzim amilasenya untuk memecah karbohidrat. Jadi semakin mudah lambung kita untuk mencernanya. Lalu selanjutnya yaitu ada hukum laju. Merupakan pengukuran laju secara percobaan, menghasilkan hukum laju yang menyatakan laju dalam konstanta laju dan konsentrasi reaktan. Persamaan dari hukum laju sendiri yaitu persamaan lajunya A kecil, A besar, dan B kecil, B besar, lalu produknya C kecil, C besar, dan D kecil, D besar. Lajunya yaitu konstanta dikali konsentrasi A dan konsentrasi B, di mana orde reaksinya yaitu X dan Y. Orde reaksi selalu ditentukan konsentrasi reaktan dan tidak pernah ditentukan oleh konsentrasi produk. Nilai konstanta suatu laju dan orde reaksi yaitu X dan Y hanya dapat diperoleh dari percobaan. Contohnya yaitu reaksi antara nitrat oksida dengan hidrogen pada suhu 1280 derajat Celcius. Reaksinya, persamaan reaksinya yaitu 2NO dan 2H2
dan produknya 2N2 dan 2H2O. Pada percobaan kali ini didapatkan order reaksi dari H. Kita lihat dari H, jika kita ingin mencari order reaksi dari H, maka kita harus mencari di sini yang sama. Yang sama di sini adalah 10. Berarti di H2 ini 2 kali, laju awalnya 2 kali. Berarti 2 pangkat berapa hasilnya 2? 1. Berarti untuk H2 didapatkan 1. Lalu untuk NO2, di sini kita mencari di sini yang sama dari H2. Untuk mencari sini kita harus mencari di sini yang sama. Ini yang sama berarti yang ini 2 kali, lalu yang ini 4 kali. 2 kali 2 pangkat berapa hasilnya 4, yaitu 2 pangkat 2. Jadi untuk NO2 didapatkan order reaksi sebesar 2. Lalu untuk persamaan laju ordenol, suatu reaksi disebut ordenol jika perubahan konsentrasi reaktan tidak mempengaruhi laju. Yang mana saat reaktan A ingin berubah menjadi produk. Lajunya yaitu min konsentrasi A per satuan waktu. Ini merupakan persamaan yang pertama. Lalu jika ordenol, maka lajunya K kali konsentrasi A pangkat 0. A pangkat 0 ini kita samakan dengan 1. Jadi kita samakan dengan persamaan yang lain seperti A pangkat 0 sama dengan 1, 10 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi di sini konsentrasi A pangkat 0 sama dengan 1. Ini merupakan persamaan yang kedua. Jadi jika kita samakan persamaan yang satu dan persamaan yang kedua, maka akan menjadi min delta konsentrasi A per delta T sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 0. Konstanta. K ini adalah konstanta. Lalu di sini, nah di sini delta jika kita masukkan di sini persamaan ini jika dituliskan lagi menjadi garis linear, yaitu di sini mulai dari A0 diintegralkan dan juga T mula-mula ke T diintegralkan. Di sini jika konsentrasi diubah dan juga waktu pengamatannya lebih ditambahkan, maka akan menjadi seperti ini jika diintegralkan. Ini jika dibentuk menjadi garis linear atau merubahnya menjadi grafik, maka akan menjadi seperti ini. Konsentrasi A min konsentrasi A pangkat 0 sama dengan min konstanta kali waktu, yang mana Y-nya ini merupakan konsentrasi ini merupakan Y dan konstanta merupakan gradien dan juga T merupakan waktu, kita anggap X. Lalu selanjutnya waktu paruh ordenol. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan turun menjadi setengah dari konsentrasi mula-mula. Lalu di sini seperti konsentrasi A sama dengan min konstanta kali waktu ditambah konsentrasi A0. Jika kita menggunakan waktu baru, berarti kita bagi 2 waktunya dan juga konsentrasinya, maka akan menjadi setengah konsentrasi A0 min konstanta plus waktu kita bagi setengah plus konsentrasi A0. Maka ditemukan untuk waktu paruh ordenol yaitu setengah kali A0, atau bisa menjadi seperti ini, ditemukan konsentrasi A0 per 2K. Lalu selanjutnya ada persamaan laju order reaksi 1. Saat A ingin menjadi produk di mana lajunya yaitu min
delta konsentrasi A per delta T. Ini kita anggap sebagai reaksi yang pertama. Lalu untuk orde reaksi 1, karena orde reaksi 1 maka di sini konsentrasi A-nya pangkat 1. Karena pangkat 1 jadi tidak kita tulis. Jadi jika kita samakan persamaan 1 dan persamaan 2, maka akan didapatkan min delta konsentrasi A per delta T sama dengan K kali konsentrasi A. Maka akan menjadi kita jika dipindah ruas ke sini akan menjadi seperti ini. K sama dengan min delta konsentrasi A per konsentrasi A kali 1 per delta T. Untuk satuan dari K reaksi orde 1 yaitu M per M kali detik sama dengan 1 per detik. 1 dari mana? Karena ini M kita coret. Nah, 1 per detik sama dengan detik kali detik pangkat min 1. Lalu jika kita mengintegralkan di sini, lanjutkan, maka akan menjadi seperti ini. Mulai dari A0 menjadi A dan juga T mula-mula menjadi T, waktu mula-mula menjadi waktu akhir, maka akan menjadi ln konsentrasi A min ln konsentrasi A0 sama dengan min konstanta kali waktu, atau ln konsentrasi A per konsentrasi A0 sama dengan min konstanta kali waktu. Dan jika kita ubah ini menjadi rumus ln, maka akan menjadi seperti ini. Di mana ini kita rubah dari berdasarkan persamaan ln, ini yang awalnya pembagian menjadi pengurangan. Dan jika kita mengubahnya menjadi persamaan garis lurus akan menjadi seperti ini, yang mana ln konstanta A yaitu Y sama dengan gradiennya min konstanta, waktunya X dan juga B ini ln A0. Lalu waktu paruh orde 1 yaitu waktu paruh untuk orde 1 yaitu waktu sama dengan 1 per K sama dengan kali ln A0 per A. Bila ini karena waktu paruh maka T-nya menjadi T setengah dan juga ini dibagi setengah, dikali setengah, maka akan menjadi seperti ini. Dan juga bisa kita samakan menjadi, kita temukan menjadi seperti ini. Waktu paruh ordenya 0,693 per konstanta. Jadi bisa disimpulkan bahwa waktu paruh orde 1 tidak pernah bergantung pada konsentrasi reaktan dan besarnya selalu konstan. Dan nilainya berbanding terbalik dengan konstanta laju. Lalu persamaan laju orde reaksi 2, di mana ini reaktan A menjadi produk. Lajunya min delta A per delta T. Karena di sini lajunya 2, reaksi ordenya 2, maka di sini mendapatkan pangkat 2. Dan jika dihitung menggunakan kalkulus, maka akan didapatkan hasil 1 per konsentrasi A sama dengan 1 per konsentrasi A0 plus konstanta kali waktu. Lalu untuk satuan K pada reaksi orde 2 ini, M-nya di bawah ini mendapatkan pangkat 2, jadi kita coret dengan pangkatnya, jadi tersisa 1 per M kali detik. Lalu untuk waktu paruh orde 2. Reaksi orde 2 di mana A menjadi produk dan lajunya seperti yang tadi. Dan jika kita menghitungnya dengan menggunakan kalkulus, maka akan ditemukan seperti ini. Dan ini dia ringkasan mengenai yang tadi. Hukum laju pada orde 0 yaitu K. Di sini tidak ditulis konsentrasi A-nya karena
Di sini konsentrasi A pangkat 0, berarti sama dengan 1, jadi sama dengan tidak tulis. Jadi sama saja dengan tidak ditulis. Lalu di sini persamaan konsentrasi waktu seperti ini, dan waktu paruhnya A0 per 2 konsentrasi waktu. Lalu ini untuk hukum laju orde 1, K ini pangkat 1 di sini. Lalu untuk yang orde 2, pangkat 2, pangkat 2, dan lain konsentrasi A per konsentrasi A0 min K kali T untuk orde 1, dan waktu paruhnya 0,693 kali K per K. Lalu untuk orde 2 juga sama seperti ini. Dan untuk grafik orde reaksinya, untuk grafik orde reaksi 0, untuk garis Y ditempati oleh konsentrasi A min konsentrasi A0, dan juga untuk X sumbu X untuk ditempati oleh waktu. Lalu untuk grafik orde 1 di sumbu Y ditempati oleh dan konsentrasi A per konsentrasi A 0. Dan untuk sumbu X-nya tetap T. Dan untuk grafik orde 2, grafiknya seperti ini. Yang di sumbu X, T, dan juga yang di sumbu Y, itu 1 per konsentrasi A min 1 per konsentrasi A0. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi saya yang saya simak. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih, jangan lupa like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.